010072 dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Metro. Berdirinya saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah Ulumul Quran yang bertema Metode Living Al-Quran. Silahkan disimak. Menurut Muhammad Mansur, Living Al-Quran pada hakikatnya bermula dari fenomena Al-Quran atau in everyday life, yakni makna dan fungsi Al-Quran yang real dipahami dan dialami masyarakat muslim. Maksud Muhammad Mansur di sini adalah perilaku masyarakat yang dihubungkan dengan Al-Quran pada tataran realitas dan di luar maqasid an-nas. Selanjutnya, Al-Quran mempunyai fungsi sesuai dengan apa yang bisa dianggap atau dipersepsikan oleh satuan masyarakat dengan beranggapan akan mendapatkan fadilah. Metode Living Al-Quran yang akan kita bahas kali ini yaitu penelitian kualitatif. Contohnya, yang pertama yaitu membaca Al-Quran sebagai ibadah. Yang kedua, membaca Al-Quran sebagai petunjuk. Apa maksud dari itu? Yang pertama, membaca Al-Quran sebagai ibadah. Niatkan membaca Al-Quran hanya untuk mendapat ridho dari Allah. Seperti yang sudah dijelaskan dalam surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan agar kita senantiasa beribadah hanya untuk kepadanya dan tidak melalaikan apa yang diperintahkan. Karena semua yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan untuk dalam ayat ini Allah menyebutkan agar kita sebagai umatnya senantiasa menaati dan selalu meluruskan niat hanya untuk Allah. Karena semua yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan kepadanya kelak. Niat yang kedua yaitu membaca Al-Quran sebagai petunjuk. Apa artinya? Ya, artinya tidak ada apa-apa yang kita lakukan ini selain untuknya. Apa-apa yang kita lakukan harus sesuai dengan aturan yang ada di dalam Al-Quran. Allah menuntun manusia melalui atau Allah menuntun manusia melalui Al-Quran, pedoman hidup kita, agar kita tidak tersesat. Jika tidak sesuai, maka manusia akan tersesat pada jalan yang salah. Allah telah menuntun manusia melalui perantara kitab, yaitu kitab Al-Quran, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian, contoh dari penerapan Living Al-Quran. Contoh penelitian Living Al-Quran sebagai firman Allah merupakan pedoman hidup yang akan memandu manusia untuk menggapai hidup yang sukses, baik di dunia maupun di akhirat. Al-Quran memiliki power yang sangat besar dalam menuntun kehidupan manusia. Hal ini memang sudah merupakan desain pemiliknya. Desain pemilik kalam itu sendiri. Selain sebagai petunjuk, Al-Quran juga sebagai nasihat, sebagai obat, sebagai hidayah, dan sebagai rahmat orang-orang yang beriman. Contoh dari penerapan Living Al-Quran yaitu yang pertama, cadar sebagai penutup wajah. Yang kedua, ayat Al-Quran sebagai jimat. Yang ketiga, tradisi pembacaan 7 surat pilihan pada 7 bulan usia kehamilan. Yang keempat,
pembinaan akhlak suku anak dalam. Yang kelima, cara berniaga dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 37. Saya akan menjelaskan satu persatu arti dari contoh penerapan living Al-Quran yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, yaitu cadar sebagai penutup wajah. Fenomena cara berpakaian wanita muslim yang menutup aurat seluruh wajah atau cadar, belakangan ini seringkali diidentikan sebagai pakaian yang berasal dari budaya Arab. Yang mana ayat-ayat yang berkenaan tentang jilbab ada untuk merespon kondisi masyarakat dan konteks budaya masyarakat, yang penekanannya pada persoalan etika, hukum, dan keamanan masyarakat di mana ayat itu turun. Menyikapi persoalan di atas, belakangan ini banyak bermunculan komunitas-komunitas hijab yang mewadahi para muslimah yang ingin bercadar agar tetap semangat dan istiqomah. Salah satunya yaitu komunitas hijab di Indonesia yang nama komunitasnya adalah Niqab Squad Jakarta. Komunitas ini berdiri untuk menyebarkan dakwah melalui berpakaian yang lebih sempurna atau bercadar dan membangun wadah silaturahim, wadah dakwah, wadah informasi, wadah kreasi, wadah penulis, wadah donasi, dan wadah pengusaha. Jadi di komunitas ini tidak hanya dakwah saja yang dibahas, tetapi di komunitas ini itu ada yang berniaga, ada yang desainer, dan macam-macam. Artinya mereka ini dakwah sekaligus bekerja, sekaligus menyebarkan Islam, dan tidak lupa mereka ini suatu komunitas yang isinya tujuannya itu untuk mendakwahkan agama Islam dan sebagai silaturahim, lalu ada yang mencari nafkah dengan berniaga, ada yang menyalurkan hobi lewat menulis buku, dan sebagainya. Hal yang menarik dari komunitas ini adalah menyiarkan dakwah agama Islam dengan cara yang bervariasi, sehingga dapat dengan mudah untuk diterima walaupun menggunakan penutup wajah atau cadar. Contoh yang kedua adalah ayat Al-Quran sebagai jimat. Artinya, sebuah tradisi sangat penting bagi kehidupan, karena dengan tradisi akan menjadi salah satu ciri khas bangsa Indonesia. Akan tetapi, tidak semua tradisi yang di Indonesia ini kita lakukan. Contohnya, seperti di daerah Jawa yang masih erat dengan Hindu-Buddha. Sebagai umat muslim, kita patut menghormatinya tetapi tidak ikut melakukan tradisi itu. Contoh lain penggunaan ayat Al-Quran sebagai jimat dalam tafsir Ibn Katsir pada surat-surat tertentu, seperti pada awal pembahasan surat Al-Fatihah, terdapat subbahasan mengenai fadilah surat atau keunggulan dan keagungan surat Al-Fatihah berdasarkan hadis-hadis sahih. Pembuat jimat ini biasanya disebut orang pintar. Dengan kata lain, seharusnya dukun. Dianggap pula memiliki kedekatan dengan Allah, hingga membatasi dirinya untuk berdoa dan tidak percaya bahwa Allah Maha Segalanya.
Gangguan jin atau makhluk halus bisa dicegah dengan membacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas pada air dengan bilangan tertentu. Kemudian diusapkan pada anak atau orang yang terkena gangguan. Selanjutnya, tradisi pembacaan 7 surat pilihan pada 7 bulan usia kehamilan. Mungkin tidak asing bagi kita ya mendengar mitoni atau piton-piton dalam bahasa Jawa, yang tujuannya yaitu untuk melindungi si jabang bayi. Kemudian agar proses melahirkan lancar, dan ibu yang mengandung agar sehat, diberi kemudahan dalam melahirkan. Adanya pemilihan beberapa ayat dari ayat Al-Quran merupakan sebuah tindakan yang disertai dengan makna. Tidak serta-merta masyarakat memilih surat-surat tersebut tanpa adanya pertimbangan dan pemikiran lebih lanjut. 7 surat pilihan yaitu Al-Kahfi, As-Sajdah, Yasin, Al-Fat, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Mulk. Walaupun tradisi ini dilakukan dengan berbagai perbedaan, dengan prosesi dan pemaknaan yang berbeda, namun tetap satu harapan yang sama, yaitu agar si ibu yang mengandung berada dalam kebaikan serta keberkahan. Sebuah tradisi yang berkembang di masyarakat biasanya dilatar belakangi oleh lingkungan sekitar. Karena itulah terdapat perbedaan antara masyarakat awam dan masyarakat agamis. Pendidikan merupakan proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses pembuatan, dan cara mendidik. Nabi Muhammad diutus ke muka bumi membawa misi, yaitu untuk menyempurnakan akhlak manusia yang mulia. Sebagaimana yang terdapat dalam hadisnya, yang artinya, sesungguhnya aku diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak atau budi pekerti. Hadis riwayat Bukhari. Pada dasarnya, suku pedalaman sangat jauh berbeda dengan kehidupan masyarakat pada umumnya. Kenapa? Karena dari sandang, dari pangan, dan dari papan, suku anak dalam cenderung hidup sangat sederhana dan sangat bergantung pada alam. Sebagian mereka ada yang belum memakai pakaian seperti yang dipakai masyarakat modern. Dalam sebuah daerah, tepatnya di Dusun Kelukup, Jambi, terdapat sekolah. Nama sekolahnya yaitu Sekolah Rimba. Sekolah ini diberikan pendidikan akhlak, pendidikan akidah akhlak, tentunya dengan pendekatan terlebih dahulu, seperti mengubah kebiasaan berpakaian yang benar dan lain-lain. Kemudian baru setelah pendekatan itu mulai sedikit-sedikit. Kemudian setelah melakukan pendekatan, barulah seorang guru yang mengajar di sana itu menyelipkan tentang pelajaran agama Islam, tentang akidah dan akhlak, agar mereka bisa menyesuaikan kondisi masyarakat Indonesia pada umumnya, tidak seperti di hutan gitu. Kemudian cara berniaga dalam
Al-Quran Surat An-Nur ayat 37. Berniaga merupakan bagian yang tak terlepas dalam Islam. Seorang muslim diwajibkan menghasilkan keuntungan finansial demi mencukupi kebutuhan diri dan juga keluarga, baik bekerja secara tetap maupun sebagai seorang wirausaha. Adapun cara berniaga dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 37 adalah: yang pertama, perniagaan yang tidak melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada surat An-Nur ayat 37, pada pertengahan suratnya dikatakan bahwa perniagaan yang baik adalah ketika melakukan aktivitas jual beli dan perniagaan mereka tidak lupa selalu berzikir dengan hati kepada Allah. Artinya, berzikir dalam hati ini adalah selalu mengucap kalimat tasbih, tahmid, dan takbir tanpa ada batasan waktu. Jadi, tidak hanya kita berniaga, kita tahmid, tasbih, takbir, tetapi pada setiap waktu tidak terbatas. Namun lebih baiknya jika kita mengingat Allah itu di setiap waktu, tidak hanya dalam proses perniagaan saja. Quran Surat An-Nur ayat 37 pada pangkal ayatnya memberikan penjelasan bahwa perniagaan yang baik itu adalah perniagaan yang tidak melalaikan orang yang berniaga. Apa artinya? Artinya bahwa setiap perniagaan itu harus mendatangkan manfaat sebaik-baiknya perniagaan, yaitu perniagaan dunia untuk akhirat. Contohnya yakni jika sedang berniaga lalu mendengar panggilan azan, maka kita harus segera menutup toko, menutup perniagaan yang kita lakukan untuk beribadah kepada Allah terlebih dahulu. Yang kedua yaitu mendirikan sholat. Allah memerintahkan umat muslim untuk berniaga, tetapi jangan sampai lalai dalam mengerjakan ibadah sholat. Urusan duniawi dan urusan akhirat keduanya sama penting dalam Islam. Jangan sampai salah satunya jomplang, jangan sampai kita memberatkan salah satunya. Kita harus seimbang dalam menjalankan ibadah dan kehidupan duniawi. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.